Annyeonghaseyo. Terima kasih telah sudi mampir di channel saya, Kang Maru Explores. Kali ini saya datang kembali untuk bercerita tentang bagaimana pada akhirnya saya menandatangani kontrak kerja dengan skema visa F2R. Penasaran dengan visa F2R itu apa? Oke, saya jelaskan. Visa F2R itu visa yang diberikan kepada pekerja asing yang memenuhi syarat tertentu untuk dapat tinggal dan bekerja di daerah yang mengalami kekurangan tenaga kerja akibat penurunan penduduk secara cepat, rapidly shrinking population. Tujuan pembuatan visa F2R adalah mencegah kepunahan penduduk di daerah tertentu akibat kematian, angka kelahiran rendah, dan perpindahan penduduk ke daerah lain. Dan merevitalisasi ekonomi dengan memungkinkan TKA untuk tinggal dan bekerja di wilayah yang mengalami penyusutan penduduk agar dapat berperan dalam kegiatan ketenaga kerjaan. Keuntungan memiliki visa F2R itu apa? 1. Dapat bekerja selama 5 tahun ke depan. 2. Dapat mengajukan visa F5 permanent resident setelah 5 tahun. 3. Dapat mengundang pasangan dan anak skema visa F1R. 4. Pasangan dapat bekerja secara legal. Wilayah dengan skema visa F2R dapat Anda simak berikut ini. Jadi total wilayah dengan skema visa F2R ada 89 wilayah. Oke, sekarang bagaimana caranya mengubah visa dari S9 ke F2R di wilayah Jeollanam-do Buseonggun masa pilot project 2023. Kebetulan saya mendapatkan visa F2R di daerah Buseonggun, maka saya akan memusatkan bagaimana cara mendapatkan visa F2R di daerah Buseonggun. Syarat yang pertama, memiliki income tahun 2022 minimal 29.542.000 won. Yang kedua, memiliki kemampuan berbahasa Korea, KIP atau TOEIC minimal level 3. Mendapatkan visa F2R di daerah Buseonggun dengan di daerah lain bisa jadi berbeda. Di daerah Buseong tidak mematok umur, alias mau umur berapa tidak masalah. Terus, siapapun bisa mendaftar asal memenuhi 2 syarat di atas meskipun berasal dari luar Buseong. Dan selain visa S9, visa S10, E7, G1 juga bisa. Namun khusus visa D2 dan D10 tidak memerlukan income tahunan. Saya mendapatkan visa F2R atas bantuan agen. Sebelum saya bertemu langsung dengan mereka, saya membayar 500.000 won sebagai keagem atau uang jaminan. Dan akan membayar lagi 3 juta won jika visa keluar. Daftar dokumen F2R yang diminta oleh agen, 1 adalah bukti income dalam setahun, tahun 2022. Di income ini bisa kita minta di kantor Hanjong Putih Center atau juga bisa datang ke kantor pajak Semusu. Dokumen kedua yang mereka minta adalah sertifikat KIP atau TOEIC. Yang saya punya adalah sertifikat KIP, maka ini yang saya berikan. Yang diminta agen ada 3 sertifikat. Yang sebelah kiri itu adalah jumlah jam ketika saya berada di level 4 dan level 5 KIP. Kemudian yang tengah itu adalah sertifikat KIPRAT atau sertifikat level 5 jurusan permanent residency. KIPRAT kepanjangan dari Korea Immigration and Permanent Resident Aptitude Test. Dan yang sebelah kanan itu adalah nilai ujian level akhir level 5. Dokumen yang ketiga adalah ID, kemudian paspor, sertifikat keahlian jika ada, pas foto 3,5 kali 4,5 background putih 1 lembar. Nah, setelah menyerahkan seluruh dokumen kepada broker,
Maka tibalah saatnya saya melakukan job matching bersama dengan broker. Job matching di sini kita dipertemukan dengan user, melihat pekerjaannya seperti apa, maka jika cocok kita tanda tangan. Ini adalah gambaran suasana terminal di pagi hari menjelang siang. Ya, hampir pukul 11 di terminal Polgyo, Bosonggun, Jeollanam-do. Sepi ya. Namanya juga wilayah yang mengalami penyusutan penduduk secara cepat. Setelah bertemu dengan broker dan kawan-kawan yang memiliki niat yang sama untuk mengubah visa ke visa F2R, kita dibawa menuju kafe untuk menandatangani beberapa dokumen. Seperti yang Anda lihat di situ, ada beberapa dokumen. Lalu kita dibawa ke suatu pabrik pembuatan jalan setapak terapung yang biasanya dipasang di pantai. Namun karena saya tidak tertarik, saya tidak turun dari mobil. Nah, di saat kawan-kawan sedang meeting di pabrik pembuatan jalan setapak apung, salah satu agen membawa saya ke pabrik pembuatan kandang sapi atau kandang babi. Awalnya saya menolak dengan pekerjaan tersebut, namun setelah terjadi tarik ulur dan penjelasan dari agensi, akhirnya saya menandatanganinya. Intinya, untuk mendapatkan visa yang panjang ke depan, saya tanda tangan, saya betah-betahin selama 1 tahun, dan nanti setelah 1 tahun saya bisa pindah ke tempat yang lain. Setelah itu saya dibawa ke kantor Kabupaten Gunjong untuk melakukan wawancara dan penyerahan dokumen seperti SLC dan lain-lain yang barusan saya tanda tangani. Di situ saya ditanya, apakah kamu tahu bahwa kehidupan di desa itu tidak sama dengan kehidupan di kota seperti halnya Busan? Saya jawab, iya saya tahu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kamu mendaftar F2R itu dikarenakan karena visa kamu itu pendek? Saya jawab bahwa visa saya itu masih tersisa 1 tahun lebih. Jadi hanya itu saja yang ditanyakan oleh pegawai kantor kabupaten. Setelah itu saya pergi pulang dan kita disuruh menunggu surat rekomendasi dari kabupaten yang akan dikirim melalui SMS. Jika surat rekomendasi itu keluar, maka berarti kemungkinan besar saya bisa mendapatkan visa F2R. Nah, setelah 1 bulan menunggu, semenjak tanda tangan SLC, surat rekomendasi dari Kabupaten Gunjong keluar. Lalu, agen memerintahkan saya untuk mengirimkan paspor, ID, dan foto terbaru melalui kantor pos. Dan setelah itu diminta untuk menunggu keluarnya visa F2 yang kurang lebih akan keluar hanya dalam jangka 1 minggu setelah pendaftaran di imigrasi. Namun setelah menunggu lebih dari 1 bulan, 1 bulan 4 hari persisnya, F2R keluar kemarin. Terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu nanti di video yang akan datang. Lupa subscribe untuk update info berikutnya di Kang Maru Explore.